Bapak Ibu Saudara, mengenai akhir zaman ya, banyak dicari orang ya, tapi kita jangan salah. Jangan salah dalam arti begini, jangan pernah kita berpikir akhir zaman itu kapan gitu ya. Bukan itu intinya. Karena banyak orang bilang, oh itu 2012 gitu. Dan ternyata 2012 berlalu, bukan akhir zaman juga. Banyak orang berkata 2023 masa resesi ekonomi sudah banyak diramalkan. Tapi bukan itu intinya. Kalau kita belajar mengenai akhir zaman bukan mengenai kapan. Karena itu tidak mungkin kita ketahui. Matius 24 ya. Saya agak bolak-balik sedikit, silakan tim media bisa mengikuti ya. Matius 24 ayat 36 ada di situ. Dikatakan demikian, 36. Ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat surga tidak dan anak pun, artinya Yesus yang mengatakan ini, tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi kalau kita ikut seminar mengenai akhir zaman, saya pernah ikut seminar mengenai akhir zaman ya. Itu tidak cukup memang satu hari, ada beberapa hari kita harus ikut seminar. Tapi intinya bukan mencari kapannya. Karena itu tidak akan mungkin kita ketahui. Baik Bapak Ibu Saudara yang sekolah teologi, ada satu juga mata kuliah di situ namanya eskatologi, betul ya. Itu khusus berbicara tentang akhir zaman. Tapi itu pun tidak tahu, tidak dikasih tahu. Halo mahasiswa, akhir zaman adalah kapan gitu, tidak tahu. Tapi yang kita bisa persiapkan adalah bagaimana hidup untuk mempersiapkan diri menjelang akhir zaman. Ya, menghadapi akhir zaman itu kita perlu belajar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena dikatakan di firman Tuhan, Matius 24 ayat 37, akhir zaman itu akan datang sama seperti zaman Nuh. Kalau kita pernah sekolah minggu pasti tahu ya, Nuh itu seperti apa. Pada zaman Nuh itu, Nuh membangun bahtera, tidak ada yang percaya akan ada banjir. Tidak ada satupun yang percaya kecuali keluarganya sendiri. Dan mereka dikatakan makan, minum, kawin, mengawin. Artinya ya hidup santai. Gak bener itu, santai aja gitu ya. Zaman Nuh mereka bilang begitu. Tapi ayat 39 mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan manusia. Artinya kalau itu pernah terjadi dulu zaman Nuh, Tuhan bilang nanti seperti itu juga loh. Jadi kita gak boleh lewatkan dalam pikiran kita bahwa akhir zaman itu pasti datang. Walaupun kita gak tahu kapan, bisa nanti malam, bisa besok pagi. Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi seperti orang-orang di zaman Nuh ya. Diberitakan akan ada akhir, masih lama gitu. Mungkin mereka begitu ya waktu itu ya. Dan akhirnya lenyaplah mereka. Yesus berkata sama seperti itu juga nanti datangnya akhir zaman. Bagaimana kita sedang sibuk, mungkin ada yang sedang mempersiapkan mau nikah, ada yang sedang mempersiapkan mau wisuda, ada yang sedang mempersiapkan mau cari pekerjaan atau mau berangkat bekerja hari pertama. Disitulah akhir zaman datang yang saya juga tidak tahu kapan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab itu 1/4 isi Alkitab adalah mengenai ramalan masa depan. Bukan ramalan loh ya, nubuatan. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan nubuatan. 1/4. Jadi kalau kita bertanya apa buku tentang masa depan yang paling tepat, ya Alkitab. 1/4-nya berisi mengenai nubuatan, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dan saudara tahu enggak, ini saya juga baru belajar ya karena kita juga kuliah. Ada 735 janji Tuhan di dalam Alkitab mengenai masa depan. Dan 597 sudah digenapi. Wow. Artinya 81% sudah digenapi. Hanya tinggal kurang dari 20% yang belum digenapi. Apa itu yang digenapi? Tentang kehancuran Yerusalem. Tentang kedatangan Yesus. Perjanjian lama adalah janji tentang kedatangan Yesus. Perjanjian baru adalah janji tentang kedatangan Yesus kedua kali. Semua ya dari yang 597 tepat
tidak meleset sedikit pun. Akan ada suara-suara di padang gurun, lahirlah Yohanes Pembaptis. Akan ada ini, akan ada ini, dan semuanya digenapi, bayangkan. Dan kita adalah generasi yang hidup dalam penggenapan Tuhan untuk kurang dari 20%. Itu baru akhir segala sesuatu. Oleh karena itu kita harus bersiap. Mari katakan sebelah kiri kananmu, mari bersiap. Ya, ada banyak hal yang dituliskan di Alkitab mengenai akhir zaman ya. Salah satunya 2 Petrus 3 ayat 10 berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat, unsur-unsur dunia hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Bumi hilang lenyap. Wahyu 21 dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Berarti kalau saya pikir-pikir rumah saya di Kertapetasikan akan berlalu Bapak Ibu Saudara. Saudara punya kos dimanapun itu, ada yang di Renon, Sesetan, ada yang sekitar sini. Berlalu. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Segala sesuatu akan berlalu, mobil, rumah. Kita masih nyicil, baru cicilan pertama. Itu pun tidak kekal. Karena ketika langit dan bumi yang baru sudah datang, itu akan berlalu. Wahyu 13, ini lebih ngeri. Dikatakan semua orang yang berdiam di atas bumi akan menyembah binatang. Ya, merekalah yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Saya sungguh berdoa kita semua tidak ada yang kedapatan sedang menyembah binatang. Mungkin hari ini kita duduk di sini, tapi pada akhir zaman siapa yang kita sembah akan kelihatan di situ. Akan ada mereka yang menyembah binatang, tapi ada juga orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan, merekalah yang akan benar-benar ditemukan, oh ini ternyata orang yang menyembah Tuhan. Pada akhirnya 2 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau kita semua pandang ini ya. Ini itu pasti loh terjadi karena sudah tertulis. Ingatlah bahwa 81% Alkitab sudah terjadi dan tidak meleset sama sekali. Dan ini pun akan terjadi. Jadi apa yang kekal Bapak Ibu Saudara? Ya ini, saya berharap pulang dari sini kita masih ingat gambar ini. Kita mimpi gambar ini, kemanapun kita pergi kita ingat ini. Karena inilah nanti pada akhirnya saudara dijemput dan Tuhan akan mengangkat kita bersama-sama dengan para kudusnya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah kita Allah yang nyata. Setiap janjinya pasti digenapinya. Oleh karena itu kalau dia berjanji seperti ini, tidak ada lagi yang bisa kita pegang. Kecuali hanya Tuhan. Mobil, rumah, apapun yang kita pegang di dunia ini akan kita tinggalkan karena one day kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Mari kita belajar dari Matius 25 bagaimana kita bersiap untuk hari Tuhan. Mari saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk kita bangkit berdiri. Yang ayat yang ganjil saya akan baca, ini agak panjang tapi tidak apa-apa karena saya senang kita bisa belajar firman ya. Saya akan mulai dengan ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Silakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Perikop ini ya, masih banyak saudara bisa pelajari. Matius 24, Matius 25. Semuanya mengenai khotbah mengenai akhir zaman. Di perikop ini Tuhan mengajarkan bagaimana kita menghadapi akhir zaman. Karena apa? Karena pasti terjadi. Yang pertama adalah kita harus memandang segala sesuatu sebagai milik Tuhan. Matius 25:13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Disusul langsung Tuhan berkata, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5, yang seorang 2, yang lain lagi 1 menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Garis bawahi Tuhan mempercayakan. Dalam rangka menghadapi akhir zaman kita harus terus ingat Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita hanya dipercayakan. Kalau saudara bisa berpikir ya, kenapa ya kok saya bisa duduk di sini? Atau saya mungkin bisa berdiri di sini. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Ada amin. Kita lahir 0 loh Bapak Ibu Saudara. 0, kosong. Kita lahir telanjang. Tidak ada satu helai uang 100 perak pun kita nggak bawa. Bahkan baju pun kita tidak punya. Bahkan rambut pun kita tidak bisa sisir sendiri. Mandi kita nggak bisa mandi sendiri. Kalau ada orang yang berbelas kasihan kepada kita. Kalau ada orang tua yang merawat kita.
Dari kecil sampai besar menyekolahkan, yang sudah menikah menikahkan, mendukung, mendorong, mengirim uang setiap bulan. Itu karena kemurahan Tuhan. Saya lahir di keluarga Tejo, ada yang lahir di keluarga Purba, ada yang lahir di keluarga Liman, ada yang lahir di keluarga Pandanga mungkin, ada yang lahir di keluarga Ndun. Kita semua lahir, kita gak bisa memilih orang tua saya mau yang apa. Dari nol sama sekali itu semua pemberian Tuhan. Ada satu anak di kelas 6, kelas saya ya, saya ngajar. Dan saya kasih satu proyek sama dia. Coba ceritakan, ingat-ingat apa kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yang lain cerita. Tapi satu-satunya dia ini yang berbeda. Dia bilang begini, Miss, kalau tidak karena Tuhan, saya tidak mungkin ada di sini. Wow, bagus sekali. Sebetulnya saya tahu sih ceritanya, saya ceritakan ya. Jadi ibunya anak ini teman saya. Sejak kita masih bujang, masih belum menikah, teman saya. Akhirnya kami menikah, saya menikah, dia juga menikah. Dan karena ada masalah dalam kandungan, ibu ini akhirnya harus melahirkan sesar. Anak pertama sesar, anak kedua sesar. Dokter sudah wanti-wanti, Bu, jangan tambah lagi loh ya, jangan, berbahaya. Tapi akhirnya hamil lagi, anak ketiga. Waduh, dokternya sudah, Bu, sudah dibilang, tapi enggak apa-apa. Akhirnya lahirlah anak ketiga, sesar juga. Tapi dokter bilang sudah cukup. Entah kenapa waktu itu enggak steril dia. Akhirnya tetap dia ber-KB, tapi bukan steril. Hamillah lagi dia, anak yang keempat. Mungkin beberapa kalau gerejanya pernah di pusat tahu orang ini siapa. Hamillah dia. Dan dokter bilang begini, satu kata Bu, gugurkan. Jangan dipelihara, jangan. Nanti ibu yang meninggal. Karena ini perut tidak bisa bolak-balik, di sesar tidak bisa. Ketegangannya secara ilmu kedokteran tidak bisa, mumpung masih kecil, gugurkan. Tapi teman saya itu bilang, saya yang salah kok dia yang nanggung, kok dia yang mati. Akhirnya dia bilang, Pastor Dedi doakan kami. Saya waktu itu pemimpin net grupnya, Miss Mita, Pastor Roni doakan kami. Oke, kita berdoa. Terus akhirnya dengan segala cucuran air mata, dengan segala doa dia bilang, dokter apapun resikonya saya pertahankan anak ini. Karena dia ada dalam kandungan saya, pasti ada maksud Tuhan. Luar biasa, 9 bulan mengandung, lahir dan selamat. Siapakah anak itu? Ya itu tadi, anak kelas 6 tadi. Miss tahu kan? Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Kalau bukan gara-gara Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, saya tidak ada di sini. Ya good, betul. Pikiran yang sama yang ada di anak itu. Yang terus dia mengingat, kalau bukan gara-gara Tuhan, saya tidak ada di sini. Hendaknya itu ada juga di setiap kita. Kalau bukan gara-gara Tuhan, saya tidak ada di sini. Itu baru anak itu ya. Saudara mau tahu enggak ceritanya Pastor Roni? Mau ya? Saya ceritakan ya. Oke, waktu Pastor Roni lahir, ini kata mertua saya ya. Dan ini nyata, karena itu dikelilingi banyak. Waktu itu ada bidan karena heboh lah waktu dia lahir. Setengah perjalanan, tentu saja normal ya waktu itu di kampung. Setengah perjalanan, kepalanya sudah keluar setengah, mertua saya cerita. Pingsanlah mertua saya. Waduh, bahaya. Kenapa bahaya? Saudara tahu anak bayi itu dia bernafas atau dia ikut kehidupan mamanya, betul ya? Dia nggak pakai paru-paru di dalam karena dia ikut kehidupan mamanya. Tapi begitu dia keluar, dia harus ditepuk-tepuk karena saat itulah paru-parunya harus mulai berfungsi, paham ya? Nah, ini dia setengah jalan. Kehidupan dengan mamanya sudah terputus lah istilahnya ya. Tapi dia baru keluar segini. Hidungnya belum keluar, mulutnya belum keluar. Inang ini pingsan. Jadi kalau dia tidak segera bangun, gak ada Pastor Roni di sini. Gak ada, mungkin yang khotbah di sini bukan saya, kita gak menikah, mungkin orang lain, kita gak ketemu ya, banyak hal lah ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Inang, ayo semangat Nang, bangun. Bangunlah Inang. Ngeden lagi, keluarlah Pastor Roni. Oh, boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi sekarang saudara tahu ya kenapa Pastor Roni itu gak pernah
cukur gundul gitu kayak Pak Rudi. Ya, nggak bisa dia karena kepalanya tidak lurus. Karena ada benjolnya. Jadi nanti kalau suatu saat beliau berkenan gundul baru kita lihat, oh di sini bekasnya. Ya itulah ya. Jadi setiap saat kita harus ingat, ya ampun, mungkin ya itu cerita si anak kelas 6, cerita ya Pastor Roni. Saya percaya setiap saudara punya cerita masing-masing. Tapi yang jelas kita duduk di sini nih loh ya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin kita ada di sini. Mungkin saudara, ya mungkin ya bisa aja bilang, ya itu kan karena saya pinter, misalnya saya ngatur keuangan makanya saya bisa kaya loh Bu. Itu karena saya rajin, karena saya mungkin pintar mengelola, karena saya kerja keras, betul. Tapi tanpa kemurahan Tuhan, kita nggak mungkin bisa baik seperti sekarang. Yang kedua, segala sesuatu itu harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Matius 25 ayat 15 berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing, saya garis bawahi, menurut kesanggupannya. Saya lanjutkan, maka segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta, menjalankan uang, beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta, berbuat demikian, beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang, menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu, ayat 19, lalu mengadakan perhitungan. Bapak Ibu Saudara, garis bawahi kata kesanggupan. Tuhan memberi menurut kesanggupannya. Ada yang anaknya 3 karena sanggup, Tuhan tahu sanggup. Ada yang anaknya 1, ada yang sudah menikah karena Tuhan tahu kamu sanggup menikah, makanya dikasih menikah. Ada yang belum menikah, ya it's okay, gak apa-apa. Memang belum sanggup, akan tiba waktunya sanggup. Ada yang karyawan karena memang kesanggupannya baru segitu. Ada yang berusaha, ada yang pengusaha karena memang Tuhan lihat sanggup. Artinya kita berbeda satu dengan yang lain karena kesanggupan kita di mata Tuhan. Dan ingat bahwa segala sesuatu itu akan dimintakan perhitungannya oleh Tuhan. Ada satu kata yang baik sekali, segala sesuatu harus 100%, yaitu dari Pastor Dedi kalau nggak salah ya. Dan sering juga dikutip oleh Pak David Ndun. Pelayanan 100%. Keluarga 100% dan pekerjaan juga 100%. Artinya apa? Tidak boleh gara-gara pekerjaan kita meninggalkan keluarga. Tidak boleh juga gara-gara keluarga kita tidak bekerja. Tidak boleh juga gara-gara pelayanan kita tidak perhatikan keluarga. Atau gara-gara perhatikan keluarga kita tidak pelayanan, tidak bisa. Karena segala sesuatu ya kalau itu sampai dikaruniakan buat kita, apa tadi? Menurut kesanggupan kita. Saya punya 3 anak yang ketiganya tuh sekolah di tempat yang banyak PR-nya gitu. Pak Awe tahu itu karena Pak Awe pernah ngalami, Bu Lastri juga banyak PR-nya. Bu Bintang ini rekan saya sesama yang sering ngerjain PR-nya banyak sekali. Bu Lila baru ngalamin. Jadi mereka karena umurnya juga mirip gitu ya. TK-nya juga hampir bareng. Saya kadang-kadang masuk kelas ini terus setengah jam atau enggak sampai setengah jam, 10 menit masuk juga kelas yang ini karena di sana harus masuk kelas itu. Tapi saya enggak bisa bilang saya itu lagi banyak PR-nya, saya enggak bisa net group, ya enggak bisa saya bilang gitu. Enggak bisa. Karena Tuhan sudah tahu kamu kasih 3 anak mampu, pasti bisa. Jadi saya nggak bisa angkat tangan Tuhan, saya nggak gereja ya hari ini PR-nya belum dikerjain, ya nggak bisa. Karena itu sudah sesuai dengan kesanggupan kita. Saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa apa ya, saya nggak bisa pelayanan, saya nggak bisa khotbah bahkan. Karena anak-anak saya gimana, semuanya pasti bisa dengan anugerah Tuhan. Poin pertama kalau kita sadar itu milik Tuhan. Saat tantangan ada doakan Tuhan gimana caranya. Karena itu pasti sesuai dengan kesanggupan saya. Ada amin? Bapak Ibu Saudara mari katakan sebelah kiri kananmu sesuai dengan kesanggupanmu. Berarti yang mahasiswa
Gak bisa juga bilang, aduh saya lagi gak bisa pelayanan nih, banyak tugas. Sesuai dengan kesanggupanmu. Pasti ada jalan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Matius 25 mengajarkan kita apa sih maksudnya mempertanggungjawabkan. Perhitungannya Tuhan atas apa yang kita punya itu seperti apa. Gimana cara Tuhan ngitungnya bagaimana. Saya bacakan ya, Matius 25 ayat 34. Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, kita sudah baca tadi ya. Mari kamu yang diberkati oleh Bapa, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi tim kanan, tim sukses. Artinya sukses menurut Tuhan, menurut perhitungannya Tuhan, kamulah yang benar, kamu yang sukses. Tim kiri, tim tidak sukses. Ya kan ada juga tim kiri. Enyahlah engkau katanya begitu. Nah bagaimana Tuhan menghitung ada di situ. Tuhan bilang begini, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Ketika aku haus kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Wow, ternyata begitu cara ngitung Tuhan. Ini loh yang perhitungannya benar orang yang seperti ini. Yang setelah dia menerima segala sesuatu dari Tuhan, dia apa katanya? Ketika aku telanjang, ketika ada yang telanjang memberi pakaian, ketika ada yang sakit melawat, ketika dalam penjara mengunjungi aku. Lalu orang-orang ini bingung. Ayat 39, saya loncat-loncat sedikit. Bila manakah kami melihat engkau sakit? Memang pernah ya? Bila manakah engkau ada dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu menjawab, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam semua yang Tuhan beri, ada perhitungan di situ. Ada bagian yang kita harus beri kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Saya kadang-kadang gimana ya dengan bahasa Indonesia ini. Alkitab bahasa Indonesia itu menyimpang agak jauh dari bahasa aslinya. Kalau kita baca saja gitu ya bahasa Indonesianya ya. Itu kita hanya berpikir oh berarti ngasih pengemis pinggir jalan, ngasih makan, nasi bungkus. Itulah pelayanan. Tapi bukan. Karena kata haus, beberapa kata aja ya gak usah semua. Kata haus itu dipsau, itu artinya dipsau itu memang pertama haus, tapi kemudian those who are said to thirst, who painfully feel their want of. Jadi orang-orang yang kalau dalam bahasa Indonesia ini putus asa, dia sakit karena tidak bisa mencapai sesuatu. Bayangkan orang seperti itu loh yang harus kita tolong. Bukan cuma orang kalau beliin nasi bungkus sih, begitu makan nasi kenyang dia. Tapi bagaimana dengan masa depannya, karena dikatakan begini, eagerly long for, seorang yang mengidam-idamkan sesuatu. Those things which the soul is refreshed, supported, strengthened. Orang yang putus asa intinya. Orang yang gak punya daya. Orang yang gak bisa menggapai apa yang ke depan. Orang yang tidak punya kekuatan untuk mengubah hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam loh ayat ini. Orang-orang seperti itulah yang dipercayakan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar beli nasi bungkus, minum, ngasih uang fakir miskin, anak yatim, tidak. Kemudian sakit ya, kata sakit. Tadi kan ada, waktu kamu sakit, saat saya sakit kamu menjenguk. Apa sih sakit? Asteneo, astheneo. Bahkan terjemahan pertamanya itu bukan sakit loh. Terjemahan pertamanya adalah to be weak atau lemah, feeble tidak berdaya, without strength tanpa kekuatan, powerless tidak punya daya. To be weak it means needy atau orang miskin. Baru yang ketiga artinya sakit, artinya itu jauh begitu ya. Orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang tidak punya masa depan. Orang-orang yang tidak punya daya, saya ini mau kemana, gak punya pemikiran apa gitu yang mau saya capai di depan. Saya izin ya Umbu Hendra ya, boleh ya. Saya izin Umbu Hendra, kalau kita tahu, kalau kita kenal beliau,
Bapak Umbu Hendra ini. Dulunya dia kan karyawan ya, karyawan biasa. Jadi karena kami kenal dulu itu kehidupannya kerja pulang. Ya, datang dari Sumba, begitu kerja pulang. Tapi karena satu orang berdiri buat dia, siapa? Pak Rudi. Pak Rudi berdiri buat dia. Pak Rudi ajak dia net group. Pak Rudi kasih dasar-dasarnya. Pak Rudi, kalau Pak Rudi pada saat itu enggak seperti itu, enggak ada net group, enggak ngajak orang. Ya kita enggak akan mengenal Umbu Hendra yang seperti sekarang. Pak Rudi yang ayo kamu ikut pengajaran. Ayo, akhirnya one-to-one sama Pastor Roni. Akhirnya bisa menikah. Akhirnya bisa kuliah. Akhirnya bisa berkhotbah. Sudah sering kesini kan? Bagi persembahan di depan. Beli kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu bayangkan ya, seandainya Pak Rudi menganggap hidup memang begitu kok. Hidup kerja pulang. Kalau Pak Rudi seperti itu, bagaimana Hendra-Hendra yang lain? Gak ada tuh ceritanya dia berdiri di sini, gak ada ceritanya dia kuliah teologi. PAK ya, pendidikan agama. Gak ada ceritanya yang powerless. Kemudian dibangkitkan. Pak Rudi masak setiap Jumat. Wow, luar biasa. Bagaimana kita harus punya pemikiran apa yang bisa saya lakukan ya dengan apa yang saya ada. Kalau Pak Rudi hanya berpikir Senin sampai Jumat kerja, Sabtu lembur, Minggu lembur, Senin kerja lagi. Kalau berpikirnya hanya seperti itu, tidak akan mungkin ada Umbu Hendra yang kita kenal sekarang. Bapak Ibu Saudara, setiap kita dipercayakan untuk merawat yang remuk hati. Untuk merawat dia yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Terus kemudian bagaimana perhitungannya ya, perhitungannya. Saya mau masuk detail sedikit, lebih detail lagi. Apakah Pak Rudi menganggap, kan saya sudah net group, sudah masak setiap Jumat. Ya itulah perpuluhan saya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Dan dia tidak seperti itu. Boleh beli tepuk tangan buat Pak Rudi. Tidak. Saya saksinya, dia tetap persepuluhan. Bagaimana dengan pembangunan? Tetap menabur untuk pembangunan. Jadi genaplah bahwa Tuhan itu bukan 10%. 10% itu persepuluhan ya itu pasti. Tapi Tuhan itu bukan 10%. Dia 100%. Dia memiliki kita dan semua yang kita miliki. Artinya dengan mudah saat Tuhan minta, ya Tuhan saya pasti lakukan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita siap untuk akhir zaman? Yang ketiga, jangan miskomunikasi dengan Tuhan. Ya, kita harus gunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Matius 25 berkata begini, ini ada miskomunikasi yang keterlaluan menurut saya ya. Saya bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan aku tahu Tuhan adalah manusia kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Loh, kok bisa dia berpikir begitu? Saudara ingat gak 1 talenta itu siapa yang kasih? Ada yang tahu? Ingat gak tadi? Tuannya yang kasih. Sekarang tuannya tagih. Loh, emangnya Tuhan pernah nanam? Emangnya Tuhan pernah kasih saya? Halo, kok miskom ya? Ini miskomunikasi terbesar. Dia menganggap apa yang ada padanya, Tuhan tidak pernah tanam sama saya. Tuhan tidak pernah kasih sama saya, Tuhan kejam. Wow, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau miskomunikasi ini terjadi di Alkitab, itu gambaran juga bisa terjadi pada kita. Banyak kok, nggak usah deh ada di sini. Saya berharap memang tidak ada di sini ya. John Lennon misalnya, ada slide terakhir. Dia sudah dikasih kepercayaan oleh Tuhan, dikasih kepopuleran, dikasih fans yang banyak. Apa katanya sama Tuhan? Hari ini saya lebih populer tuh dari Yesus. Wow, dia lupa. Siapa yang kasih itu semua?
Ya kita tahulah bagaimana matinya dia. Yang jelas tidak terhormat begitu ya. Marilyn Monroe bilang, saya tidak butuh Yesus. Dia lupa siapa itu yang kasih hidung mancung. Siapa yang kasih body bagus. Siapa yang kasih rambut blond. Siapa yang mendandani dia. Dia lupa. Banyak loh orang di luar sana lupa. Setelah menerima semua kebaikan Tuhan. Hah? Yang mana bagian Tuhan? Hah? 10%? No. It's all mine. Halo? Itu Tuhan. Bahkan ada satu Kristen Hewitt. Dia padahal dari miskin. Boleh baca ceritanya dia. Dari miskin Tuhan promosikan. Menjadi kaya. Jadi penulis buku. Jadi jurnalis. Dan dia bilang satu kali. Alkitab itu ya buku yang paling the worst book ever written. Buku yang paling jelek. Nanti saudara bisa baca lah ya ceritanya bagaimana. Dan akhirnya ya kecelakaan lah dia. Tuhan dilawan gitu ya. Nah kalau sudah begitu banyak orang bisa lupa akan Tuhan. Itu pertanda juga. Saya tidak akan lupakan Tuhan. Boleh berikan kata-kata ke kiri kanan saudara. Saya tidak akan lupakan Tuhan. Ya boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah ini, mungkin saudara kenal ini ya. Kalau yang hobi bola pasti kenal. Ada namanya Ricardo dos Santos Leite atau Ricardo Kakak. Nah, Ricardo Kakak. Dia pemain tahun 2000 sampai 2017. Ini salah satu contoh orang yang tidak melupakan Tuhan. Ya. Pada saat dia 15 tahun ternyata bakatnya luar biasa. Dia masuk U17, U19 akhirnya pemain profesional. Dia orang yang menghormati Tuhan. Yang mengatakan walaupun teman-teman remajanya itu ya pemain sepak bola. Kalau mereka pertandingan kemana, tur kemana. Walaupun mereka tuh bawa ceweknya gitu ya. Mereka pesta kalau bisa sudah menang tuh pesta. Dia terkenal bahkan teman-temannya tuh sering mengejek dia karena dia terkenal tuh karena gini. Minuman favorit saya adalah air katanya. Dan dia bilang saya berkomitmen akan tetap perjaka. Sampai hari saya menikah dan itu dia jalani. Teman-temannya kasih kesaksian memang dia gak pernah masukin cewek ke kamar hotelnya. Dia saja. Dan setiap saat dia gol selebrasinya selalu buka baju yang di dalam bajunya tuh I belong to Jesus. Dan selalu tunjuk ke atas. This goal ini buat kamu Tuhan. Goal ini buat kamu Tuhan. Wow, di sepatunya ditulis Jesus in first place. Kemarin 2022 bulan Mei dikabarkan ternyata Ricardo Kakak sekarang sedang berproses untuk menjadi pelatih. Di tangan Tuhan sebagai pelatih dengan nilai moral yang terus dia junjung. Dia lebih efektif bagi perluasan kerajaan Allah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saat kita sudah menerima segala sesuatu, ingat itu semua milik Tuhan. Apa tadi? Yang pertama, segala sesuatu milik Tuhan. Kalau kita sedang susah banget gitu ya, gak bisa, gak punya uang, gak punya. Ingat aja tadi, awan kemuliaan, one day Tuhan akan jemput saya. Artinya masalah ini pasti lewat. Sampai Tuhan menjemput saya. Atau kalau kita lagi sukses banget, banyak uang sekali, banyak berlimpah. Ingat juga awan kemuliaan tadi. Ini semua akan kita tinggalkan. One day Tuhan akan menjemput saya. Saya diangkatnya dalam awan kemuliaan. Yang kedua, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan pernah miskomunikasi dengan Tuhan.